kalau megang. Orang yang rukuk begini nggak sah. Paling minimal rukuk begini, makruh itu bang. Nih ya, kalau ininya ditaruh ke lututnya sampai. Cuman kalau yang rukuk sambil begini sah. Sambil begini asal nggak niat main-main ya. Terus sambil begini sah. Cuman sunnahnya begini, letakkannya. Kalau afdalnya kan begini tuh. Ini sampai kayak papan yang lurus. Itu. Dan ini diletakkan di situ. Paling minimalnya rukuk begini. Kalau ini udah dikatakan tidak berdiri sama sekali, karena ini paling minimalnya ruku. Yang mendekatin ini pun tidak sah. Mendekatin ke minimal ruku, mendekatin ke minimal ruku. Jadi kalau ada orang salat begini, padahal dia mampu berdiri, dia salat begini, nggak sah. Kecuali memang dia udah bungkuk atau ada lagi sakit. Kalau dia paksakan berdiri lagi bakal nggak kuat deh, atau bakal mendapat mudarat. Cuman masih bisa berdiri, masih bisa. Cuman berdirinya cuma begini, udah wajib dia berdiri begitu. Nggak boleh dia duduk. Karena ada kaidah al-maisur la yaskut bil ma'sur. Sesuatu yang gampang itu tidak gugur dengan sesuatu yang masih bisa dilakukan walaupun dalam keadaan susah. Karena kesusahan ya bisa. Jadi sesuatu yang masih bisa dilakukan. Jadi begitu ya. Ini paling minimal rukun. Jadi begini nggak sah nih. Nah kalau kayak gini lebih dekat ke ruku apa berdiri? Nah ini yang dikatakan ulama. Kalau lebih dekat ke berdiri nggak apa-apa. Cuman sebagian ulama kalau udah nggak dikatakan ini lagi nggak sah. Jadi kadang orang sholat saking dia ngerasa khusyuk sampai begini kan. Nah itu hati-hati, bisa keluar dari batasan berdiri atau qiyam. Tidak sah. Atau yang begini, itu sama ya. Dikatakan berdiri nggak begini. Cuman memang kalau keadaannya begitu fisiknya nggak apa. Atau dalam keadaan sah. Oke. Jadi bagi yang mampu berdiri, dia mampu berdiri. Cuman berdirinya nggak tegak. Nah semampunya dia tetap masih dikatakan mampu berdiri dengan keadaan seperti ini. Wajib. Kalau tidak mampu lagi, maka urutannya tadi mampu nggak berdiri dengan di atas lututnya. Kalau masih mampu berdiri begini, sholat begini. Kalau enggak baru duduk. Kalau enggak baru iktija. Kalau enggak baru istilqa gitu ya. Ntar bakal ada tata caranya sendiri. Kemudian kapan dikatakan dia tidak mampu? Ulama mengatakan bi antalhaqahu masyaqqa syadidah. Ibarat yang lain bi antalhaqahu masyaqqa dhahirah. Kata ulama ini dua ibarah yang tulisannya berbeda, maknanya sama. Yang pertama tadi kalau berdiri dia akan mendapatkan kesulitan, kesusahan, kepayahan yang sangat. Bukan sekedar susah, sangat susah. Kalau dhahira itu kesusahan dan kepayahan yang sangat tampak, yang sangat jelas gitu. Maknanya sama. Nah ulama menilai, mentafsirkan gimana orang itu udah dikatakan sampai kepada darajat itu masyaqqa syadida itu yang tubihut tayammum, kesusahan dan kepayahan yang membolehkan bertayamum dengan adanya kesusahan atau kepayahan tersebut. Tayamum kemarin, kapan boleh tayamum? Kalau pakai air dia bakal mati. Ini kalau berdiri dia bakal mati. Yang kedua, atau akan dia dalam keadaan sakit. Kalau berdiri tambah parah sakitnya. Atau enggak parah, yang ketiga tambah penyakitnya itu bakal bertambah. Ini tambah parah. Atau yang ketiga ini lama sembuhnya. Kalau dia duduk akan lebih cepat sembuhnya. Yang keempat, enggak lama enggak cepat, cuman akan bisa membuat bekas di daerah bagian tubuh yang zahir gara-gara dia berdiri. Kalau seandainya terjadi, ini kan air. Kalau tayamum kan air. Kalau kena air luka biasanya bisa berbekas karena borok dan yang lain. Itu atau akan menyebabkan bagian tubuhnya bisa tidak berfungsi lagi atau lumpuh dan yang lain sebagainya. Itu disebut hal-hal yang membolehkan tayamum. Nah kalau hal-hal ini bisa didapatin ketika dia berdiri, kalau dipaksakan berdiri ketika sholat, maka dia udah dikategorikan ajiz, tidak qadir. Qadir itu mampu, ajiz tidak mampu untuk melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, maka dia boleh duduk. Nah ulama mentafsirkan lagi ini semua. Maknanya apabila dia memang tidak bisa khusyuk sama sekali dari awal sholat sampai akhir, itu dikategorikan masyaqqa sadidah. Orang kalau lagi nahan sakit dipaksain sholat dalam keadaan berdiri juga, dia pengennya apa? Pengen cepet-cepet selesaiin sholat aja karena nahan sakit. Itu namanya masyaqqa sadidah. Enggak kepikiran lagi sholatnya mau khusyuk enggak khusyuk, yang penting sholat. Karena nahan sakit tadi itu masyaqqa sadidah. Boro-boro bisa khusyuk, dia pikirannya mau cepat selesai kewajibannya karena dia dalam keadaan sangat sakit. Nah kalau sudah dalam keadaan seperti itu, maka dia boleh duduk. Bahkan kalau kata ulama enggak hanya sakit. Kalau seandainya dia sholat di mana? Di kapal. Kalau di kapal itu di mobil aja kan bergerak ya. Apalagi di kapal, enggak selalu dalam keadaan tenang. Kita berdiri aja takut kadang. Takut ya maksudnya nggak tenang lah. Kalau sholat dipaksakan berdiri, takutnya dia pusing, dauranur ras, pusing kepalanya. Ya. Kalau udah pusing nggak bisa khusyuk. Kalau ditakutkan hal itu, boleh dia sholat dalam keadaan duduk.
duduk. Boleh dia sholat dalam keadaan duduk. Nah ini yang disebutkan oleh ulama masyaqqah syadidah. Jadi itu kategorinya orang yang tidak mampu untuk berdiri. Baik. Bahkan kata Imam Syargawi, kalau tadi kan kita gambarkan khusyuknya itu dia nggak bisa khusyuk sama sekali karena nahan rasa sakit yang sangat dari awal sampai akhir nggak bakal bisa. Kata Imam Syargawi, bi andahaba kamalu khusyu'ihi. Kesempurnaan khusyuknya, dia masih bisa khusyuk, cuman nggak sempurna karena masih nahan sakit tadi. Ini pun udah boleh duduk, Imam Syargawi. Baik. Nah kalau dia berdiri cuman sambil nyender, boleh nggak? Boleh. Cuman kalau nyendernya ada nyender ringan, ada nyendernya berat. Kalau nyender ringan ya begini nih, ini nyender ringan. Kalau jidarnya ininya roboh, dia nggak ikut roboh, itu ringan. Kalau nyendernya berat, benar-benar nyender. Kalau ini jatuh juga. Nah kalau sampai kayak gitu makruh, atau senderan ke samping, ke kiri atau kan, itu makruh ya. Taib, kecuali dia ada hajat, nggak mampu kecuali begitu. Qiyam ini rukun ya. Kalau tidak mampu baru. Kalau dia mampu dia berdiri, cuman harus ada yang bantuin, Maka wajib berdiri dia, dan wajib cari orang yang bantuin dia. Walaupun orang itu nggak mau bantuin kecuali dibayar, wajib dia dibayar. Wajib dia mengeluarkan uang, bayar uang, upah orang, diupah untuk bantuin dia supaya bisa berdiri untuk sholatnya. Wajib. Ketika orang itu minta bayaran yang standar lah, kalau dengan kerja yang seperti itu standar. Mungkin ya sehari semalam yang begitu. Berapa bayarannya standar, dan dia memiliki uang untuk itu. Standarnya apa? Standarnya dia ini orang yang tidak boleh menerima zakat begitu. Fadil amma yu'tab. Oh enggak, dia itu bukan yang tidak berhak. Lebih jauh dari itu, kalau dia memiliki kelebihan yang bisa dimakan dalam satu hari satu malam, rata-rata orang bisa tuh bayar. Artinya ini fokus ya. Jadi jangan gampang-gampang, udahlah nggak mampu nih, harus dibantu, capek harus dibantu. Enggak, memang harus cari dia. Memang harus cari. Untuk anak, ini masih ada kewajibannya untuk bantu orang tuanya untuk bisa sholat. Ya. Nggak boleh dibiarkan. Kalau dia bisa, cuman harus dengan bantuan tongkat, wajib sholat buat tongkat. Wajib. Kalau dibantu ya dibantu. Walaupun Ibn Rif'ah, salah satu ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, mengatakan kalau dia nggak mampu kecuali harus pakai kayu atau ada yang bantu, maka tidak wajib lagi berdiri. Udah dikategorikan tidak mampu. Itu pendapat lemah dalam mazhab Imam Syafi'i. Kan kalau memang sulit ya nggak apa-apa, taklid dengan. Cuman begini, kata ulama, kalau dia sholat sendirian, dia bisa sholat dalam keadaan berdiri. Cuman kalau sholat berjamaah nggak bisa dia. Karena sholat berjamaah kita nungguin imam. Imam itu sendiri kadang kalau dia sholat berjamaah jadi imam lah lama. Coba dia sholat sunnah, kayaknya begitulah orang. Kalau sholat berjamaah agak lebih lama, kalau sholat sendirian lebih cepat. Nah kalau sholat sendirian dia bisa sholat berdiri, cuman kalau berjamaah nggak mampu, dia nggak kuat, maka boleh dia sholat berjamaah. Walaupun dalam hal ini sholat sendirian lebih afdol daripada sholat jamaah. Dalam hal ini, kan dalam hadis sholat berjamaah itu lebih afdol, 27 derajat, riwayat yang lain 25 derajat daripada sholat sendirian. Ini pengecualian. Karena di dalam sholat sendiriannya ini dia bisa sholat secara sempurna dengan berdiri. Kalau itu nggak bisa, karena sholat dalam keadaan duduk. Bahkan Imam Ghazali mengatakan kalau sholat sendirian lebih khusyuk dibanding sholat berjamaah, sholat sendirian lebih afdal. Cuman para ulama yang lain nggak ada yang sepakatin pendapat Imam Ghazali. Banyak yang menentang. Artinya tetap sholat berjamaah lebih afdal. Karena kalau dipakai kayak gini orang dengan alasan khusyuk nggak mau berjamaah, padahal malas ke masjid, nggak, lebih khusyuk di rumah, padahal nggak. Yang dia namakan khusyuk itu nggak ada khusyuk-khusyuknya sama sekali. Karena khusyuk itu kan ada standar syar'inya, bukan standar pribadi. Dia mengatakan khusyuk lebih enak aja, bukan khusyuk itu enak ya. Nah itu, maka dulu ada seorang saleh, seorang walinya Allah, nggak pernah sholat berjamaah di masjid. Bukan sholat berjamaah biasa, sholat Jumat pun nggak datang. Dan memang dia jarang keluar rumah. Alasannya kenapa? Jadi orang banyak yang suudzon, berburuk sangka kepada dia. Akhirnya banyak yang penasaran, didatang. Kau ini mengaku orang soleh, jangankan sholat berjamaah, sholat Jumat nggak pernah keluar, apalagi kurang maksiatnya engkau. Akhirnya dia mau coba mendatangin. Udahlah kalau gitu ya kita ke masjid. Orang yang tadi mengatakan itu, dia usap mukanya. Ketika dia usap mukanya, dia ngelihat masjid itu bukan jadi masjid, kayak area kebun binatang. Banyak binatang-binatang, ada babi, ada monyet di dalam masjid. Padahal manusia peramai tadi. Malah dia jadi takut di ke masjid. Maulah orang itu. Akhirnya dipegang sama orang itu, diusap lagi. Apa yang kau lihat? Aku melihat binatang. Itu sangat mengerikan dan menakutkan. Inilah yang dalam pandanganku keseharian aku. Gimana aku bisa sholat di samping
makhluk-makhluk seperti itu. Ya dia lihat manusia dengan apa sikap dan tingkah lakunya ya. Banyak yang pendendam, banyak yang hasad, banyak yang manusia ada terdiri dari beberapa unsur kata Imam Ghazali. Ada unsur sabu'iyah, binatang buas yang mau apa? Yang mau mengalahkan semua rivalnya di dalam ekonomi, di dalam apa? Persaingan apapun, mau menghalalkan segala cara. Buas, ada yang buas. Ada segi binatangnya yang selalu mengikuti syahwat hawa nafsunya. Karena bedanya syaitan sama manusia dengan hewan Allah berikan syahwat, nggak Allah berikan akal, naluri ada. Cuman manusia diberikan syahwat dan akal, supaya akal itu bisa menekan syahwat. Ketika akal nggak digunakan, syahwat, dan serupa lah dengan, bahkan lebih buruk daripada binatang. Binatang secara natural dia nggak bisa pikir. Kucing kita kasih makanan banyak, dimakan sampai kenyang aja, habis itu biarin aja. Pikir-pikir kan, coba kita ajar, cing, ente ambil balik ini. Ntar siang kalau lapar, malam tinggal makan, gak usah cari lagi tempat lain. Gak ngerti dia, karena emang gak punya akal. Kalau punya akal dia simpan, ntar makan lah. Dia gak punya akal gitu. Nah ini terkadang kita itu yang benar-benar walinya Allah, kadang-kadang yang disebut majdzub itu wali, benar-benar wali ya. Ada wali kalau KW 1000 ya, ini bukan wali mah. Ini sok-sok jadi wah. Cuman asyariat tahkum bil zahir. Terkadang wali yang majdzub itu yang dia itu memang kayak zahirnya kayak orang gila, gak mandi, gak pernah sholat dan yang lain. Cuman kalau zahirnya kayak orang gila, ya jangan paksain, jangan terlalu orang jadi suudzon juga. Ini mah bukan orang yang berakal. Yo kalau orang nggak berakal, ngapa engkau tuntut dia untuk sholat gitu? Memang sholat itu kan wajib untuk orang yang berakal. Itu juga dulu ada seorang kehilangan barang, dia mencari barangnya, tanya sama satu orang, katanya, ente datang aja ke Habib Abdurrahman bin Muhammad Maula Arsyah Al-Jufri, muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia di mana kalau jam-jam segini? Dia biasanya lagi di sawah, lagi nyangkut. Datang nyangkut di sana. Anda Abdul Rahman Maula Arsyah? Iya benar. Saya ada yang pengen ditanyakan. Oh silakan aja duduk dulu di saung di sana. Saya mau selesaikan. Datang waktu zuhur. Kayaknya udah mau siap-siap sholat dia nih. Kalau orang kan udah dekat waktu sholat, ya udah siap-siap, berarti bersih-bersih. Mau sholat? Enggak bersih-bersih enggak sholat. Sampai keluar waktu zuhur, udah dekat keluar waktu zuhur, akhirnya dia sholat sendirian. Dia tunggu aja, sabarin. Masuk waktu asar, udah mau terbenam matahari, enggak sholat zuhur, enggak sholat asar. Dipang, akhirnya dia kesel kan. Ini bukan orang soleh nih, orang fasik, maksiat. Sholat yang tiang agama engkau enggak kerjakan. Oh itu kendalamu katanya. Silakan kau masuk dalam saung itu. Ada kamar, coba engkau buka. Ketika dibuka di sana ada beberapa orang yang persis kayak dia, nggak ada bedanya. Ada yang lagi sholat, ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi zikir, ada yang lagi doa, dan yang lain sebagainya. Persis. Yang jadi pertanyaan, yang dia itu pasti kan satu orang kan? Ya satu orang. Orangnya satu. Yang mana? Apakah yang lagi sholat? Apakah yang lagi nyangkul? Apakah yang lagi berzikir? Apakah yang lagi berdoa? Gitu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nah hal kayak gini memang tidak bisa dicerna dengan akal sehat ya enggak. Cuman wali Allah itu ada kuliah. Cuman kalau kita ada wali yang majdzub apa semua, ya jangan dibesar-besarkan. Wali majdzub itu untuk dihormatin, dimuliakan, oke? Cuman jangan disebarkan untuk diikutin tingkah lakunya. Kata Habib Salim, jangan juga engkau minta doa. Suatu hari ada orang minta doa sama wali majdzub. Namanya dia omongannya serampangan aja. Ya enggak? Tada, ya wali, ya syekh, ud'uli. Dikatakan, insyaallah Allah yarzuquka sab'at anat. Insyaallah Allah kasih engkau 7 tikaman. Gak lama balik dari situ ditikam 7 tikaman mati. Dia ngomong asal serampangan ya, karena nggak terkendali. Baik, pembahasan tentang wali aja. Cuman ya memang begitu ya. Jadi tetap aja yang dohir syariat itu yang kita terapkan, yang kita sebarkan ya. Kalau wali Allah ada yang nyeleneh model begini gitu, ya nggak perlu diriwayatkan, nggak perlu dihikayatkan lah, ya nggak. Kalau maupun hikayatkan di dalam forum-forum tertentu, bukan untuk dibesar-besarkan. Baik. Cuman kalau yang tadi, wali yang tadi itu di dalam penjelasan syar'inya bagaimana? Ya kalau kenyataan faktanya seperti itu, ada 10 orang yang kayak dia, yang mana yang dia itu? Kita bertanyakan. Yang lagi nyangkul? Atau yang di dalam itu yang lagi sholat? Apakah mungkin ada di tempat lain? Allahu a'lam. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini dalam satu hari Jumat dia berkhutbah di 40 masjid. 40 masjid mengatakan yang khutbah tempat kami Syekh Muhammad Asy-Syarbini dalam satu hari di Mesir. Ya, jadi nggak ada yang tahu. Nah itu wali itu artinya Allah ya tawalla amroh. Allah yang mengerjakan, yang mengcover semua perkara kehidupan. Cuman memang nggak bisa dicerna dengan akal ya. Cuman yang kayak gitu itu ya
wajib kita imani, wajib. Karena karomat walinya Allah banyak dalam Quran. Ashabul Kahfi sampai 309 tahun tidur. Gitu. Sayyidah Maryam ketika ibadah kelupaan dikunci sama Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu istrinya saudari ibunya Sayyidah Maryam. Berhari-hari lupa dikunciin, nggak dikasih makan, lupa kasih makan. Toh pas buka ada makanan yang ledat-ledat. Dari mana datang? Menendek. Banyak ya. Karamah itu di dalam Al-Quran ada. Karena Sayyidah Maryam bukan Kalau Nabi disebut mu'jizah, kalau para wali disebut karamah. Kalau manusia biasa kayak kita, Allah kasih ma'unah. Kalau orang ahli maksiat, ahli orang kafir, Allah kasih kelebihan, itu disebut istidraj. Dia kaya, sholat nggak pernah, umurnya panjang, badan sehat terus, rezeki terus-terusan melimpah, maksiat tambah banyak, dan dia bangga atas tersebut. Itu namanya istidraj. Orang yang paling Allah benci ini orang yang seperti ini. Nggak dikasih kesempatan untuk dia itu kembali ke jalannya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan memberikan mereka istidraj ketika mereka tidak sadar bahwasanya mereka berada dalam keadaan istidraj. Gitu. Jadi jangan bangga, masya Allah, aku bisa Allah berikan kemudahan kayak gini. Ini mungkin karamah, mungkin aku walinya Allah. Kadang yang sering hobi dengar cerita tentang wali Allah, ada cita-cita jadi walinya Allah. Ya cita-cita kan jadi orang yang upayakan bisa taat kepada semua perintah Allah dan menjauhi larang. Itu aja. Jangan yang aneh-aneh. Cita-cita jadi Allah, pengen dapat karomahnya itu, pengen terbang, pengen gimana. Itu mana. Tapi belajar nggak mau. Model kayak makan tinggal seduh mie instan, kenyang gitu. Ada jadi walinya Allah, belajar nggak Pak? Rukun sholat nggak? Rukun Islam ditanya, rukun iman dijawab, atau campur-campur, kurang lagi. Menjadi walinya Allah kan. Baik, ala kelihal. Nah ini tadi batasan berdiri ya, itu. Dan batasan masyaqqah syadidah, tidak mampu tadi. Karena kepayahan yang sangat, karena menemukan kepayahan yang sangat, nggak bisa berdiri. Nah kalau nggak mampu duduknya gimana? Gimana pun dia mau, gimana pun yang dia mau. Duduk begini sampai sholat boleh nggak? Boleh. Asal yang niat main-main ya. Kalau niat main-main di dalam sholat batal. Maka kita katakan orang yang sholat tahiyatnya begini. Karena dalam hadis ada yang mengatakan fara'aituhu yuharrikuha. Aku melihat Nabi menggerakkan jarinya ketika bertahiyat. Imam Syafi'i mengatakan geraknya itu ketika ngangkat itu gerak, bukan digerakkan berkali-kali. Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, mentafsirkan digerakkan berkali-kali. Oke, jadi dua ulama besar ini mentafsirkan dengan tafsir yang berbeda. Madzhab Hambali menyunahkan untuk digerak. Cuman gerakannya gimana nggak tahu, kita nggak tahu rincian madzhab. Imam Syafi'i makruh kalau digerakkan dengan syarat tidak niat main. Jadi kalau ada orang yang berpandangan sunnah digerakkan, akhirnya digerakkan. Yang sebelahnya dia tidak menganggap itu sunnah karena mazhabnya Syafi'i. Cuman dia mau menghina orang yang di samping, digerakin, ya enggak? Gerakannya macam-macam begini. Yang ini batal, Karena niat main-main di dalam sholat. Sholat itu ibadah, bukan mainan. Apapun yang diniatkan main-main di dalam sholat, ngedip mata dalam sholat batal nggak? Gerakan yang kecil mata itu, nggak apa-apa. Ribuan kali nggak apa-apa. Cuman kalau dia ada cewek lewat diginiin sama dia dalam sholat, itu kan main-main. Batal sholat. Main-main di dalam sholat batal. Maksudnya tadi yang mau duduk begini boleh. Ada iqa yang makruh di dalam sholat. Iqa yang makruh begini nih sholat. Kita sholat di masjid, sholat jamaah, ketika duduk di antara dua sujud kita duduknya begini, atau duduk tahiyat awal, tahiyat akhir duduk begini, boleh makruh. Cuman nggak niat main makruh yang begini. Artinya makruh apa? Sah. Mau duduk selonjor sah. Ini dia mampu ya duduk dalam keadaan yang. Cuman kalau lagi nggak mampu gini, afdalnya duduk gimana? Iftirash itu duduk seperti duduk tahiyat awal atau duduk di antara dua sujud. Diambil dari kata farash ya. Farash itu artinya kasur. Jadi duduk iftirash menjadikan telapak kaki kirinya itu bantalan atau kasur tempat duduk pantatnya. Itu nama iftirash. Cuman pantatnya duduk di kaki. Kalau pantatnya hampir sama ya, gerakannya hampir sama, cuman pantatnya duduknya di bumi, itu namanya tawarruk, di lantai. Itu namanya tawarruk. Itulah duduk tahiyat akhir. Karena iftirash ini yang tahiyat awal tadi, habis tahiyat awal bakal diri. Beda tawarruk nggak berdiri lagi. Karena tawarruk itu ala hayatil
dia itu ngunci. Kalau tawarruk susah lagi gerak habis tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal kan enak. Coba aja kalau orang dari tahiyat akhir mau salah, masalah dari tahiyat awal kan banyak itu yang keliru dia, banyak pikiran, sangkanya tahiyat awal akhir, taunya tahiyat awal, dia udah duduk begini. Ketika berdiri kan susah, dia harus bantuan. Coba kalau yang kayak gini, nggak perlu bantuan juga bisa, nggak perlu bantuan tangan untuk megang. Ini namanya tawarruk. Kakinya terserah mau didiriin pakai jarinya apa pinggirin ke kiri atau ke kanan, bebas ya. Ini yang afdal. Yang afdal yang kedua adalah at-tarabbu, duduk begini nih afdal. Ini yang kedua yang afdal. Paling afdal tadi iftirash, untuk duduk ketika tidak mampu berdiri di dalam sholat. Duduk di dalam sholat pengganti berdiri. Duduk yang begini afdal nomor 2. Karena sebagian ulama duduk yang kayak gini lebih afdal, bahwa lebih afdal daripada iftirash. Lebih afdal daripada iftirash. Oke, ini untuk duduk pengganti berdiri di dalam sholat wajib. Di dalam sholat sunnah, kita sehat pun atau agak capek-capek dikit, pengen duduk aja. Duduk sholatnya mana duduk yang paling afdal? Yang pertama duduk iftirash tadi, yang kedua duduk seperti ini. Duduk seperti ini. Gini ya, baca Quran itu di dalam sholat pahalanya berlipat kan? Lebih lagi. Nah, kita di bulan Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Qur'an. Daripada duduk nggak sholat, mendingan sholat cuman dalam keadaan duduk, walaupun pahalanya setengah, cuman dalam keadaan sholat sambil duduk begini. Ntar ketika susah saya ruku, sholat lagi, sejuz 2 juz cuman di dalam sholat. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau di dalam sholat satu huruf itu 100 pahala, kalau di luar sholat 10, kalau nggak pakai wudhu. Kalau pakai wudhu berlipat lagi, kalau dalam sholat berlipat sampai 100, lebih besar pahalanya. Nah, kalau sholat sunnah bebas, kita mau duduk juga nggak apa-apa, mau duduk nggak apa, boleh. Nah, yang kedua yang afdal begini. Yang ketiga yang afdal duduk iqa yang makruh yang gini tadi ya. Iqa yang sunnah, kita duduk di atas kedua tumit kaki. Duduk di atas kedua tumit kaki. Jarang ya, di Indonesia jarang yang kayak gitu sholatnya. Begini nih. Ini tetap sunnah juga. Di dalam sholat biasa juga sunnah tetap. Di atas tumit kaki. Ya, otomatis jinjit deh. Bisa nggak kegambar di atas tumit kaki cuma nggak jinjit, mau begini? Nggak mungkin. Pasti jinjit tumit kaki. Nggak kelihatan? Hah? Ini duduk eka yang sunnah. Tahiyat awal, tahiyat akhir mau gini juga tetap. Memang tahiyat akhir afdalnya tawa. Ini ya Kak. Ini afdal ya di dalam duduk pengganti sholat. Begitu juga duduk untuk sholat sunnah kalau mau dalam keadaan duduk. Nah, ketika duduk begini, sujud, rukuk dan sujudnya gimana? Rukuk dan sujudnya, rukuk paling minimal rukuknya itu kepalanya dia merunduk sampai kepalanya itu melebihi batasan tumitnya dalam keadaan duduk. Ini paling minimal. Kalau begini belum keluar ya, harus keluar dari tumitnya, batasan tumitnya. Ini tumit kakinya. Ini minimal. Afdalnya, paling afdalnya adalah yuhadi maudi'a sujudihi, sejajar dengan tempat sujudnya. Dia bakal sujud gimana? Sujud di sini. Ini tempat sujudnya. Dia rukuknya afdalnya ke sini, rukuk. Ini paling afdal. Sama kayak tadi kan rukuk yang dalam hayatul rukuk ada minimalnya, ada paling afdalnya. Terus kembali lagi ya, tidak duduk lagi. Sujud mah sujud seperti biasa. Rukuk aja yang berbeda ya. Nah, kalau dia seandainya rukuk bisa sujud, nggak bisa dia. Memang sakit. Buat aja sujudnya itu melebihi rukuknya. Jadi kalau dia rukuk cuman batasannya sampai sini bisa. Sujud dilebihin aja bisa nggak? Lebihin bisa. Agak nunduk gini. Udah, itu aja pembedaan. Karena kita gambarin kebanyakan yang nggak mampu itu karena sakit. Sebisanya. Kalau bisa duduk, rukuk, sujud nggak bisa. Cuman kepala bisa nggak digerakin? Bisa. Kepala bisa, udah bisa. Coba rukuk agak rendah, sujud lebih rendah bisa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allah. Sujudnya lebih rendah. Itu aja.
Kepala bisa gerakin? Nggak bisa, kepalanya cuman gini aja. Coba matanya bisa nggak? Allah. Cuman sebagian ulama mata masuk, kalau mata nggak lah, udahlah bedain dari dalam hati aja. Dia bayangkan dia lagi ruku, dia bayangkan dia lagi sujud. Itu. Kalau seandainya dia bisa berdiri, cuman kalau berdiri dia nggak akan sanggup ruku dan sujud. Kalau dia duduk, dia mampu ruku dan sujud. Maka dia nggak berdiri, sholatnya harus duduk. Karena dengan berdiri ruku dan sujud hilang. Padahal ruku dan sujud itu di sholat wajib, di sholat sunnah pun rukun. Kalau dia duduk, dia bisa ruku dan sujud. Ruku dan sujud dalam keadaan duduk, gitu kan. Kalau sujud mah sama aja. Maka dia wajib sholat dalam keadaan duduk. Ini kadang-kadang orang yang baru kecelakaan atau ada masalah di kaki dan yang lain, yang nggak permanen lah sakitnya, gitu. Atau orang yang sudah tua banget, ya begini cara sholatnya. Begitu cara sholatnya. Qa'ada kayfasha wa raka'a muhadiyan jabhatahu qaddama rukbatayhi wal afdal an yuhadi mawdi'a sujudi. Sudah kita jelasin tadi. Fa in lam yaqdir ittaja. Kalau enggak mampu juga duduk, ittaja. Ittaja itu begini tuh. Ya kakinya di ini. Ini enggak ditahan nih. Memang benar-benar duduk dalam keadaan seperti itu. Tangannya bersedekap. Afdalnya ini kan kiblat di sana kita. Seandainya kiblat di sana, afdalnya ngadap ke rusuk kanan nih. Ke rusuk kiri boleh nggak? Boleh, cuman makruh. Nah tadi yang sholat sunnah boleh duduk, boleh ittija. Yang malas duduk juga boleh sambil baring-baringan sholat sunnahnya. Rukuknya sujudnya gimana? Duduk, otomatis duduk. Nggak bisa dia rukuk dalam keadaan begitu. Sama ini yang mutaji ini juga. Dia ketika sujud gimana? Rukuk dan sujud harus kembali duduk dia. Kembali duduk, kemudian rukuk dan sujud. Kalau nggak mampu ya sama kayak tadi kita, sebisanya dia rukuknya. Palanya lebih rendah, terendah lagi. Dan gitu. Itu tadi ittija. Ala janbihi al-aiman afdal. Fa in lam yaqdir istalqa. Kalau nggak mampu juga maka wajib istilqa. Istilqa itu tidur begini itu istilqa. Tidur. Cuman istilqa begini tidurannya ya, dadanya menghadap kiblat. Cuman nggak dalam keadaan duduk, kalau ini kan masih dalam keadaan duduk, posisinya tidur. Gitu. Cuman ininya masih diarahkan ke kiblat. Cuman kalau kepalanya nggak bisa diarahkan ke kiblat, kakinya ini harus diarahkan ke kiblat. Kalau nggak ya sholat sebisanya. Nah itu rukuk dan sujudnya tergantung. Tadi semampunya. Bisa rukuk. Baik, emang yang begini ini dari mana? Dalilnya mana dalil? Emang ada dalilnya? Setiap yang di kitab fikih itu pasti ada dalilnya ya. Kalau enggak berani ulama. Apalagi ini mazhab Imam Syafi'i udah dikhidmat oleh ashabu Syafi'i dari semenjak dikarang, semenjak disebarkan udah 1200 tahun namanya. Ya jadi enggak gampang-gampang. Oh di dalam mazhab Imam Syafi'i itu enggak ada dalilnya, enggak ada. Itu berarti baru sepotong-sepotong ya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu wa an nabihi kanat bi bawasir. Beliau mengatakan, aku ada bawasir. Bawasir itu bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia basir aja jadi. Itu disebut ambeien. Fasa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salat. Aku tanya kepada Nabi tentang salat. Faqala shalli qa'iman. Kata Nabi, salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau enggak mampu maka duduk. Fa in lam tastati' fa muttaji'an. Kalau enggak mampu dalam keadaan ittija'. Imam Bukhari terhenti sampai sini. Di dalam Imam Nasa'i ada lagi fa in lam tastati' fa mustalqiyan. Kalau enggak mampu maka dengan keadaan mustalqi, istilqa. Dalam hadis ujungnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali batas kemampuannya. Wa yarfa' ra'sahu bi syai'in, yang tadi itu kalau walaupun di dalam keadaan tidur, kepalanya itu diangkat dengan sesuatu, yaitu bantal diganjal. Arahkan ke kiblat kepalanya. Kalau memang posisi tidurnya biasanya di rumah sakit nggak bisa ngarah kiblat, ya udah arahkan kemana aja kalau kayak gitu, nggak usah pakai diangkat juga kepalanya, karena udah nggak ngadap. Wa yumi'u bi ra'sihi lirruku' was sujud lisujud aktsar qadra imkanihi fa in lam yaqdir aw ma bi tarfihi fa in lam yaqdir ajral arkan ala qalbihi. Ya. Jadi ruku' dan sujud ini gimana? Kayak pakai kepala. Ruku' agak rendah, sujud lebih rendah, angkat lagi, sujud lagi. Kalau nggak mau pakai
matanya tadi. Cuman mata ini banyak ulama yang mengatakan susah lah mata. Jadi pakai hatinya ya, bayangkan dia lagi ruku, lagi sujud dan yang lain. Wa yatanaffalu qadiru qa'idan wa muttaji'an wa mustalqian. Orang yang sholat sunnah walaupun mampu boleh dalam keadaan duduk, boleh dalam keadaan ittija. La mustalqian. Kalau mustalqi enggak boleh tadi. Mustalqi. Ya, sambil sholat begitu enggak bisa. Cuman kalau duduk begini, tadi kita katakan mau baca Quran enggak? Baca Allahu Akbar. Dan mau enggak gini juga enggak apa-apa, gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil baca Quran, sambil dia sholatin. Boleh enggak? Boleh kayak gitu. Walaupun afdalnya duduknya tarabuk begini. Dan nyender tadi kan makruh. Banyak makruhnya juga lah kalau kayak gitu. Cuman ya tetap dia dapat pahala sholat. Wa yaq'udu lirruku' wa sujud. Nah, tadi muttaji tadi kalau mau ruku' dan sujud gimana? Duduk dia. Wa ajrul qa'id, pahala orang yang tidur, al-qadir yang mampu, nisfu ajril qa'im, separuh pahala yang berdiri. Wal muttaji nisfu ajril qa'id. Yang muttaji tadi ittija, salat sambil ittija, separuh pahala salat yang duduk. Terus dalil mana dalil? Man shalla qa'iman fahuwa afdal. Barang siapa yang salat dalam keadaan berdiri maka afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Barang siapa yang salat dalam keadaan duduk maka dia akan dapat setengah pahala yang berdiri. Wa man shalla na'iman, barang siapa yang salat dalam keadaan duduk ay muttaji'an atau dalam keadaan ittija kama taqaddam falahu nisfu ajril qa'id. Maka dia dapat pahala separuh pahala yang duduk. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dari Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ini ya, Allah Subhanahu wa taala.